Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Haleluya. Dimanapun kita berada pada saat pagi hari ini, saya yakin dan percaya tetap penyertaan Tuhan yang ada bersama-sama dengan kita. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur karena kasih karunia Tuhan yang tetap masih boleh ada bersama dengan kita, yang masih Tuhan nyatakan sepanjang hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami boleh beribadah Tuhan di rumah-rumah Tuhan Yesus bersama dengan keluarga kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara sejenak kita menyembah Tuhan Yesus. Kita mau buka hati kita. Kita mau nyatakan rasa syukur kita kepada Dia. Begitu baik bagi kita. Dia telah mati dan Dia telah bangkit bagi setiap kita. Ucap syukur kekuatan baru Tuhan di saat kami datang menyembah-Mu, memuji-Mu, menaikkan puji-pujian bagi-Mu Tuhan. Kami mendapatkan kekuatan baru Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau buka ibadah kami. Tuhan Engkau menyertai setiap kami Tuhan. Kami yakin dan percaya hadirat-Mu Tuhan hadir di setiap rumah-rumah Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan hadir di setiap rumah-rumah Bapa. Bahkan di setiap hati kami Tuhan, Engkau telah hadir bagi setiap kami Bapa. Mari sama-sama Bapak Ibu yang percaya, yang mau mengalami lawatan Tuhan Yesus, kita katakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita mau bersorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus, kita angkat pujian bagi Dia. Bahwa ada kuasa di dalam nama Dia. Amin. Amin. Haleluya. Di bumi, di surga,
percaya Tuhan, sebab ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Itu yang kami imani Tuhan Yesus. Di tengah Tuhan Yesus, di tengah-tengah badai kehidupan ini Tuhan, kami mau percayai Tuhan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Ya Yesus. Di dalam genggaman tangan-Mu Tuhan. Agar kami Tuhan boleh dimenangkan Tuhan pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Kami boleh Tuhan dikuatkan melalui firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di telapak tangan-Mu tertulis namaku. Di dalam genggaman-Mu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu, yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup ini Di tengah badai Kau yang hidup menemani kami Tuhan Yesus. menemaniku. Di atas gunung batu Kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu, yang tak pernah meninggalkanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Engkau Tuhan kami, Engkau Raja kami Tuhan. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Di telapak tangan-Mu tertulis namaku. Amin Tuhan. Di dalam Yes, Tuhan genggaman-Mu Yesus. seluruh Hidup hidup kami di tangan-Mu Tuhan. Sungguh bangga ku Ya, punya Tuhan Bapa seperti-Mu, Yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup di tengah badai hidup Kau Kau temani setiap menemaniku. kami Tuhan Yesus. Di Tidak pernah atas meninggalkan gunung kami, batu Kau bawa Amin Tuhan diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu, yang tak pernah meninggalkanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Kita sama-sama mau nyatakan bahwa Dialah Tuhan kita. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Di nama Tuhan saya serahkan kepada hamba-Nya. Haleluya. Salam Bapak Ibu, Saudara terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita akan dengarkan firman Tuhan. Saya rindu kita semua buka Alkitab kita bersama, baik juga yang ada di rumah. Kita
akan mendengar firman Tuhan. Namun sebelumnya kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, Allah itu juga yang kami sembah, kami kenal dalam Yesus Tuhan, yang menjadi kepala gereja kami, Tuhan dan Juru Selamat kekasih jiwa kami. Hari ini kami akan dengarkan firman-Mu, ya Bapa, kami rindu Roh Kudus bekerja, memeteraikan firman-Mu dalam hati kami. Ketika firman-Mu disampaikan, Tuhan Yesus berkarya dalam hidup kami. Dan biarlah firman-Mu termeterai dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, hari ini kita akan dengarkan firman Tuhan. Saya mengajak kita membuka dalam kitab Injil Lukas Fatsal yang ke-17 ayat yang ke-32 dan 33. Lukas Fatsal yang ke-17 ayat 32 dan ayat yang ke-33. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Dari bacaan kita hari ini saya mengangkat satu perikop, kepekaan terhadap peringatan-peringatan Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, di dalam dunia ini ada begitu banyak peringatan-peringatan tentang banyak hal. Bahkan di setiap jalan kalau kita mengendarai kendaraan kita, ada banyak rambu-rambu yang menjadi petunjuk jalan yang kita harus ikuti. Kalau kita di kota-kota besar, daerah-daerah di mana kita belum tahu, belum dapat menguasai tempat. Nah, di sini kita perlu harus mematuhi setiap petunjuk jalan, setiap rambu-rambu, agar kita tidak tersesat, agar kita boleh sampai ke tujuan, tempat di mana yang akan kita tuju. Nah, oleh karena itu, saudaraku, ada sebagai petunjuk jalan yang menunjukkan bahwa ada tikungan. Berarti kita harus putar balik. Ada juga sebagai petunjuk jalan, yaitu tanjakan atau juga turunan. Berarti kita perlu juga hati-hati. Ada juga sebagai petunjuk jalan, suatu jalan perbaikan. Berarti kita harus juga mengetahui bahwa di daerah itu ada semacam perbaikan, saudaraku sekalian. Sebabnya kita perlu memahami setiap petunjuk yang dibuat, supaya kita bisa mengerti jalan apa yang kita harus lalui, dan bagaimana kita melalui jalan yang akan kita tempuh, saudaraku sekalian. Orang yang tidak mematuhi petunjuk jalan bisa kena celaka, saudaraku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di Batam, di daerah Seraya, dekat Baloi Kolam, di situ ada sering terjadi kecelakaan. Satu ketika saya melihat di sana ada semacam papan pemberitahuan dari polisi. Di situ ada tulisan hati-hati. Di sini sering terjadi kecelakaan. Jatuh di aspal tidak seindah jatuh cinta. Nah, saudara, ketika saya membaca itu, sedikit agak lucu, saudaraku sekalian. Jatuh di aspal tidak seindah jatuh cinta. Memang kalau kita tidak hati-hati dan kita terjatuh di aspal, nah ini bisa bahaya, saudaraku.
Orang ketika terjatuh bisa luka-luka, berdarah, dan bisa patah kaki, patah tangan, kepala pecah, dan bisa mengakibatkan kematian. Itu akibat tidak hati-hati. Nah, sedangkan jatuh cinta itu beda, saudaraku sekalian. Penyanyi bilang berjuta rasanya. Nah, sebab itu saudaraku sekalian, setiap jalan kita harus mematuhi segala peraturan-peraturan supaya kita tidak tersesat dan tidak mengalami kecelakaan, saudaraku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagai orang percaya, Tuhan memberikan kita sebagai petunjuk. Firman Allah ini merupakan petunjuk jalan yang akan kita tempuh dalam perjalanan menuju kepada kehidupan yang kekal. Dan Tuhan memberikan kepada kita Roh Kudus yang menuntun kita, mengarahkan kita untuk memahami, yaitu kebenaran firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Tujuan dari peringatan yang Allah berikan bagi kita adalah dalam Kolose 1 ayat 28 dikatakan, tujuan peringatan itu untuk memimpin kepada keselamatan, menuntun kepada kesempurnaan Kristus, agar kita semakin mengerti, bertumbuh dewasa dalam pengenalan akan firman Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberikan kita peringatan di hari-hari ini agar kita terhindar dari setiap hukuman, musibah yang akan menimpa kita. Bila kita peka terhadap peringatan-peringatan saudaraku sekalian, kita bisa selamat. Namun bila kita tidak peka atau mengabaikan peringatan, kita bisa bahaya. Memang dalam peringatan tidak ada penghukuman. Tetapi orang yang mengabaikan peringatan itu akan mengalami konsekuensi dari apa yang kita abaikan, saudaraku sekalian. Dalam Alkitab ada begitu banyak contoh-contoh sebenarnya dalam Alkitab tentang peringatan-peringatan yang Tuhan beri sebagai petunjuk supaya kita dapat belajar, ya, sebagai petunjuk supaya kita dapat mengerti hal-hal apa yang boleh kita lakukan dan yang tidak boleh kita lakukan. Pada waktu Adam dan Hawa berdosa, sebelumnya Tuhan memberikan perintah kepada mereka agar mereka ini patuh. Dan Tuhan memberikan yaitu peringatan kepada Adam dan Hawa, semua pohon yang di taman ini boleh dimakan buahnya bebas. Hanya ada satu yang tidak boleh. Yang ada di tengah taman itu jangan kamu makan buahnya. Sebab ketika engkau memakannya, engkau pasti akan mati. Nah, saudaraku, mereka mengabaikan peringatan itu. Adam dan Hawa memakan buah yang Tuhan larang untuk dimakan. Mereka melanggar perintah Tuhan dan akibatnya, saudaraku sekalian, mereka diusir dari Taman Eden. Mereka diusir supaya tidak makan buah kehidupan. Mereka putus hubungan dengan Tuhan. Itu akibat dari ketidaktaatan atas peringatan daripada Tuhan. Apa yang terjadi kepada Nuh? Pada waktu Tuhan berkata kepada Nuh bahwa dunia ini akan dihukum dengan air bah. Tuhan berkata, aku akan memusnahkan segala makhluk hidup di muka bumi. Tetapi Tuhan konsekuen. Dia tidak menghukum orang benar. Dia berkata kepada Nuh, aku akan menyelamatkan engkau. Namun engkau harus membuat bahteramu. Engkau harus membangun bahteramu. Tuhan memberikan petunjuk kepadanya. Baik juga tinggi besar bahtera yang akan dia bangun.
untuk keselamatannya. Bahkan juga dengan bahan-bahan kayu yang harus dia pilih. Nuh taat. Meskipun ada harga yang harus dibayar. Waktu yang begitu lama. 120 tahun lamanya Nuh membangun bahtera itu. Ini adalah harga yang harus dia bayar. Baik juga hinaan, ejekan, tantangan begitu banyak dihadapi. Dari pihak-pihak orang-orang yang ada di sekitarnya, saudaraku sekalian. Tapi Nuh tetap mengerjakan dengan taat setia apapun resiko yang harus dihadapi. Karena dia tahu Tuhan sedang berpesan untuk dia lakukan, saudaraku sekalian. Lalu Nuh selamat karena dia taat akan perintah Tuhan. Nuh bukan hanya menyelamatkan dirinya sendiri, tapi juga Nuh menyelamatkan keluarganya, menyelamatkan binatang-binatang yang ada dalam bahtera itu. Bahkan ini menjadi satu, yaitu pemberitahuan kepada generasi sekarang ini tentang bagaimana Nuh taat akan perintah Tuhan ini, saudaraku sekalian. Saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita perhatikan hari-hari ini, seperti apa yang kita lihat berita demi berita tentang virus yang terjadi di dunia ini. Ini sudah mendunia. Saudaraku, coba saudara perhatikan, jutaan orang meninggal akibat virus. Ngeri Bapak Ibu. Seolah-olah ini membalikkan situasi, membalikkan keadaan. Saudaraku, tidak boleh kita salaman. Tidak boleh kita saling berkunjung, ya. Tidak boleh kumpul. Seolah-olah saling curiga, saudaraku sekalian. Kemarin beberapa orang datang jemaat di sini. Dia berkata, aduh Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, ya pokoknya aku harus salam Bapak. Aku harus salam Ibu. Rasanya gak puas kalau gak salam. Memang saudaraku sekalian, ya memang rasa rindu ini pingin salam saudaraku sekalian. Terkadang situasi ini membuat kita, ya harus saling menjaga untuk sementara ini. Apa sebenarnya situasi ini, saudaraku sekalian? Saudaraku, ini semacam peringatan juga bagi kita. Supaya kita dapat memahami apa maksud Tuhan di balik semua ini. Supaya kita peka terhadap peringatan-peringatan ini, Bapak Ibu. Perjalanan hidup kita ini sama seperti ibarat kata contohnya kita sedang naik kapal kelut. Ketika kita naik kapal kelut, katakanlah dari Medan menuju Jakarta, harus mampir ke Batam. Dari Medan kita sudah masuk ke kapal kelut, sampai di Batam, singgah sebentar, mengambil penumpang, saudaraku. Nah, orang yang sedang berjalan, dalam perjalanan di kapal kelut itu mungkin berpikir masih ada waktu untuk mampir sebentar ke Batam. Lalu mereka turun sebentar sambil menunggu penumpang yang akan masuk. Karena dia tahu bahwa mungkin sore akan berangkat lagi ke Jakarta. Masih ada waktu beberapa jam. Dia pergi ke pasar Nagoya, cari-cari elektronik, cari-cari belanja-belanja, saudaraku sekalian. Akhirnya saudaraku banyak orang yang mulai lupa, sudah terlalu asik melihat keindahan Batam. Mereka mulai terpesona dengan keindahan Batam. Saudara tahu apa yang terjadi? Mereka mulai lupa bahwa tujuannya bukan untuk Batam. Masih ada perjalanan yang harus ditempuh. Tujuannya untuk Jakarta, saudaraku sekalian. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan. Peluit dibunyikan sebagai tanda bahwa segera masuk. Ya. Memang peluit pertama agak sedikit pendek bunyinya.
Lalu orang-orang masuk ke dalam kapal itu. Setelah beberapa jam kemudian peluit dibunyikan kembali atau klakson dibunyikan kembali. Sedikit agak lebih panjang dari yang pertama, saudaraku. Maka orang-orang semakin masuk ke dalam kapal itu dan orang yang dari Batam pun juga masuk ke dalamnya. Dan setelah peluit atau klakson ketiga dibunyikan lebih panjang dari yang pertama dan yang kedua, maka saatnya kapal gelut berangkat, saudaraku. Nah, orang-orang yang mulai terlalu asik, mulai lupa mereka, dan ketika mereka melihat waktunya sudah telat, mereka datang berusaha cari kendaraan untuk menempuh. Ya, mereka langsung berangkat ke kapal gelut. Rupanya kapal gelut sudah jalan, saudaraku sekalian. Saudaraku, perjalanan hidup kita ini sama seperti itu. Ketika Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa tujuan kita bukan dunia. Dunia ini untuk transit sebentar. Di dunia ini kita transit sebentar, bukan untuk selamanya. Tujuan kita ke surga. Namun ada begitu banyak orang terlalu lalai, terlalu asik, terlalu sibuk dengan kenikmatan dunia ini. Sehingga mereka tidak tahu tanda-tanda peluit sudah dibunyikan. Alkitab berkata, kalau engkau mendengar deru perang, kabar-kabar tentang perang, bangsa bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, itu adalah peluit. Itu semacam klakson supaya kita hati-hati. Kalau engkau mendengar banyak, yaitu nabi-nabi palsu, mesias-mesias palsu, kelaparan terjadi di mana-mana, virus terjadi di mana-mana, saudaraku sekalian, itu adalah tanda-tanda, saudaraku sekalian. Itu adalah peluit. Sepertinya, saudaraku sekalian, peluit ini agak lebih panjang dari yang pertama. Mungkin peluit yang pertama itu hanya bersifat daerah, bersifat satu kota atau satu negeri. Tetapi peluit yang ini agak lebih panjang mendunia, saudaraku sekalian. Dan ini sudah berapa bulan? Sudah hampir setengah tahun ini virus ini menggemparkan dunia. Ini merupakan peluit yang sudah agak lebih panjang dari yang pertama. Dan kita nggak tahu apakah ini yang terakhir peluitnya, kita nggak tahu, saudaraku. Itu kita perlu waspada dan datang kepada Tuhan yang menjadi nahoda kita. Ada pujian kita berkata berlayar ke surga. Ya, mari naik kapal Yesus Juru Mudi. Ya, berlayar ke surga, saudaraku sekalian. Saudara terkasih dalam Tuhan, saat ini Tuhan sedang memberikan kepada kita suatu peringatan. Sebab itu kita perlu patuh terhadap rambu-rambu yang Tuhan buat. Firman Tuhan ini merupakan penuntun kita. Ya, dengan Roh Kudus yang menuntun hidup kita supaya kita tidak tersesat di dunia ini. Saudaraku, saat ini Tuhan memberikan peringatan kepada kita tentang situasi pada zaman ini, saudaraku sekalian. Karena keadaan dunia ini sudah seperti keadaan Sodom dan Gomora. Kejahatan penuh seks bebas, LGBT. Saat ini banyak negara yang sudah melegalkan pernikahan sesama jenis. Sebabnya hati-hati, saudaraku sekalian. Allah sedang murka. Saudaraku, beberapa tahun yang lalu kami pernah jalan-jalan ke mall bersama dengan keluarga anak-anak. Lalu saya sebentar ke toilet. Tak begitu lama ada seorang waria datang ke toilet. Pada waktu dia melihat di toilet itu ada banyak laki-laki. Lalu dia berkata, maaf, saya salah masuk. Dalam hati saya, ini bukan laki-laki, kenapa? Apakah ini bukan laki-laki? Saya tahu saya itu bukan laki-laki. Tapi sepertinya dia merasa tidak tahu jati dirinya.
Ketika pun dia pergi ke toilet wanita, dan pasti wanita tidak akan terima dia di sana. Inilah keadaan zaman. Dia tidak tahu jati dirinya apa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, keadaan dunia ini juga mengajar kita tentang situasi sekarang ini. Sebabnya Yesus berpesan, ingat istri Lot. Ini merupakan kalimat pendek dari firman Tuhan dari ayat ini, saudaraku sekalian. Ingat istri Lot. Apa hubungan istri Lot dengan situasi zaman sekarang? Apa yang Tuhan maksud ingat istri Lot? Sepertinya kalimat ini suatu teka-teki yang harus kita mengerti apa maksud Tuhan, saudaraku sekalian. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat ini seolah-olah tanda tanya. Seolah-olah merupakan suatu pesan atau peringatan yang sangat menakutkan bagi kita. Ingat akan istri Lot. Apa yang dapat kita petik dari pelajaran ini sehingga Tuhan memberikan peringatan atau pesan kepada kita untuk kita boleh memperhatikan tentang istri Lot, saudaraku sekalian. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada waktu Sodom dan Gomora dimusnahkan oleh Tuhan dengan api dan belerang, Tuhan berusaha untuk menyelamatkan Lot dan keluarganya. Tetapi istri Lot tidak bisa diselamatkan. Kenapa Tuhan tidak bisa selamatkan istri Lot? Kita itu memiliki hak bebas, saudaraku sekalian. Kita bukan robot yang bisa diatur. Kita dapat memilih taat atau tidak taat. Istri Lot itu memilih untuk tidak taat. Nah, saudara, apa yang kita pelajari dari ayat ini, kita harus belajar tentang kenapa istri Lot itu memilih untuk tidak taat. Dalam Kejadian Fatsal yang ke-19 ini, ayat yang ke-12 sampai 13 di situ dituliskan, ketika malaikat itu memberi pesan kepada Lot bahwa mereka itu harus keluar dari Sodom, bahwa Tuhan akan menghukum kota Sodom dan Gomora. Lot memang meresponi perkataan malaikat itu. Ia respon. Sebabnya dia berusaha untuk mengajak orang-orang terdekat, mengajak siapa yang bisa diajak. Tetapi Alkitab berkata dalam ayat yang ke-16, mereka berlambat-lambat, saudaraku sekalian. Mereka berlambat-lambat. Yang menjadi pertanyaan kita hari ini adalah kenapa mereka sampai berlambat-lambat? Apa sebabnya mereka berlambat-lambat, saudaraku? Mereka sudah tahu bahwa mereka itu, kota itu akan dibakar. Tetapi mereka masih berlambat-lambat. Para penafsir Alkitab mencoba menggali. Ada begitu banyak, yaitu pengertian tentang kenapa Lot ini dan istrinya ini bisa berlambat-lambat, saudaraku. Saudaraku, pengertian kenapa berlambat-lambat itu menjadi suatu pertanyaan besar. Sikap berlambat-lambat itu menggambarkan perhatian yang terbagi dua. Mungkin sedang mereka berpikir harta mereka yang sedang mereka dapatkan selama ini. Prestasi yang mereka sudah dapatkan selama ini harus ditinggalkan. Sebabnya mereka berlambat-lambat. Ini sikap berdua hati, saudaraku sekalian. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus.
Ini gambaran kehidupan manusia sekarang. Banyak orang sekarang ini seperti istri Lot, suka berlambat-lambat. Tidak lagi waktunya kita berlambat-lambat. Kita harus bergerak cepat untuk keselamatan kita. Bahkan tarik, ya, paksa anak-anak untuk datang cari Tuhan, saudaraku. Ada begitu banyak orang menunda-nunda untuk datang kepada Tuhan. Ada orang berkata, aku mau bertobat, aku mau ikut Tuhan kalau saya sudah pensiun. Ya. Ada orang berkata, ketika Tuhan berkata, mari ikut aku. Ya Tuhan, aku mau ikut Engkau, tapi aku mau kuliah dulu. Setelah dia kuliah, Tuhan menggerakkan dia untuk ikut Tuhan. Dia berkata, ya Tuhan, aku mau ikut Tuhan setelah aku sudah menikah. Setelah ia menikah, Tuhan berkata, mari ikut aku. Dia berkata, aku mau ikut Tuhan setelah saya sudah punya anak-anak dan dapat menyekolahkan anak-anak saya. Setelah dia punya anak-anak, Tuhan berkata, ikut aku. Lalu dia berkata, Tuhan, aku mau ikut Engkau. Tunggu aku dulu menggendong cucuku. Setelah anak-anakku sudah menikah dan saya sudah punya cucu. Dan setelah dia udah tua dan sakit-sakitan, lalu dia berkata, Tuhan, aku mau ikut Engkau. Aku mau melayani Engkau, Tuhan. Tuhan berkata, waktunya kau pulang. Daripada kau sempit-sempitkan dunia ini, waktunya kau pulang. Banyak orang setelah tua, ya, dia tidak berdaya, lutut sudah goyang, saudaraku sekalian. Ya, seperti kata orang, batuk aja dia udah pals. Dia berkata, aku mau melayani Tuhan. Tuhan berkata, waktunya kau pulang. Daripada kau sempit-sempitkan dunia ini, pulang. Sebab itu kalau kita, Tuhan suruh untuk segera, jangan berlambat-lambat. Segera cepat, semasih ada waktu. Kalau waktu sudah ditutup, kalau pintu itu sudah ditutup, engkau tidak dapat lagi melakukan apa-apa dalam hidupmu. Tuhan memberi peringatan keras kepada kita agar kita jangan berlambat-lambat. Cari Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berseru kepadanya selama ia dekat. Cari Tuhan, saudaraku sekalian. Jangan lambat-lambat lagi. Waktunya, peluit sudah dibunyikan. Supaya kita boleh cari Tuhan, datang tuh kepada Tuhan. Bapak Ibu yang ada di rumah, cari Tuhan. Waktunya sekarang ini kita perlu datang kepada Tuhan. Sebelum pintu anugerah itu ditutup. Yang kedua, saudaraku sekalian, kenapa istri Lot tidak bisa diselamatkan? Tadi yang pertama karena dia berlambat-lambat. Yang kedua, dia melihat ke belakang. Padahal malaikat itu sudah berpesan, jangan menoleh ke belakang, lari terus ke pegunungan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, istri Lot melihat ke belakang dan akhirnya dia mengeras tubuhnya, dia menjadi tiang garam dan dia tidak bisa diselamatkan. Dia ceroboh, dia tidak taat, imannya menjadi suam-suam kuku dan akhirnya tidak layak masuk dalam hadirat Allah. Tidak bisa diselamatkan, saudaraku. Perbuatan istri Lot ini menegaskan kepada kita agar kita jangan terikat kepada apa yang kita sudah capai selama ini. Karena itu adalah tidak bisa menyelamatkan kita. Hanya Yesus yang dapat menyelamatkan kita dari keburukan. Pada hari penghakiman nanti, uang tidak dapat menyelamatkan kita.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, istri Lot itu terikat hatinya dengan apa yang ditinggalkan. Sama seperti bangsa Israel pada waktu mereka keluar dari Mesir. Mereka masih terikat hatinya dengan keadaan Mesir. Sehingga mereka tidak diizinkan masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian itu. Sebab itu jangan lebih kuat hatimu terikat kepada dunia ini, kepada kenikmatan dunia ini, sehingga kau tidak dapat diselamatkan nanti. Jangan. Fokuskan hatimu kepada Tuhan. Fokuskan hidupmu kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu firman Tuhan mengatakan, di mana hatimu, di mana hartamu, di situ hatimu. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kalau harta kita ya ada dalam kerajaan Allah, hati kita pun juga harus tertuju sana. Tertuju ke sana, saudaraku sekalian. Dan Yesus berkata, tiap-tiap orang yang tidak melepaskan dirinya dengan segala miliknya, ia tidak layak menjadi muridku. Istri Lot itu terlalu cinta kepada Sodom, kepada pencapaian, prestasi yang dia dapatkan selama ini di Sodom. Sebabnya dia masih terikat hatinya, saudaraku sekalian. Saudara, waktu pas peristiwa tenggelamnya kapal Dumai Express 2 yang kemarin beberapa tahun yang lalu, saudaraku sekalian, di situ ada juga jemaat kita, Bapak Ari Tonang, Ibu Bakara, keluarga, tapi Tuhan Yesus selamatkan mereka. Sudah ada begitu banyak orang yang tenggelam, yang meninggal. Ada satu cerita, saudaraku sekalian, ada seorang ibu yang memiliki banyak duit, lalu hanya untuk menyelamatkan duitnya inilah, ya, dia ikatkan duitnya ini, tasnya ini di tubuhnya, dan akhirnya dia gak bisa bergerak bebas dan dia mati. Dia mati, saudaraku sekalian. Sebenarnya kita harus hati-hati, saudaraku. Kita perlu datang kepada Tuhan. Kalau kita ingin selamat, kita perlu fokus kepada Tuhan. Fokus seperti seorang, yaitu pedagang yang mencari mutiara yang indah itu. Setelah ia sudah menemukannya, hatinya fokus kepada mutiara yang indah itu, maka dia menjual apa yang ada padanya hanya untuk membeli mutiara itu. Karena dia tahu bahwa itu jauh lebih mahal dari apa yang dia dapat selama ini. Mutiara yang indah itu adalah kerajaan Allah. Hati kita harus fokus kepada kerajaan Allah. Kalau hati kita fokus kepada kerajaan Allah, kita siap bayar harga. Dunia ini tidak akan bisa mengikat kita, karena fokus kita kerajaan Allah. Saudara, dan Yesus berpesan pada yang ketiga, dikatakan, jangan berhenti. Nah, itu pesan malaikat itu, larilah, selamatkan nyawamu. Jangan melihat ke belakang, dan jangan berhenti dimanapun juga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan ingin agar kita terus bekerja untuk Tuhan. Jangan sampai kita berhenti. Banyak orang sekarang ini berhenti. Semangatnya menjadi pudar. Dulu dia melayani Tuhan, sekarang berhenti. Jangan sampai berhenti. Kita harus semakin berkobar-kobar untuk Tuhan. Sebab itu, saudaraku sekalian, jangan sampai kita tertipu dengan kemewahan dunia ini, sehingga kita berhenti. Sesungguhnya Tuhan ingin menyelamatkan setiap orang. Tetapi tergantung keputusan kepada kita. Karena kita diberikan hak bebas untuk memilih.
Tuhan tidak ingin satupun di antara kita yang binasa. Tuhan mau kita diselamatkan dari setiap murka Allah yang akan menimpa dunia ini. Sebab itu kita harus patuh terhadap aturan yang Tuhan sudah lakukan. Saudaraku sekalian, di gereja kita boleh sama-sama nyanyi. Kita bisa sama-sama nyanyi, sama-sama memuji Tuhan, sama-sama berdoa, ya sama-sama dengar firman Tuhan. Tetapi keputusan untuk mematuhi ada pada kita masing-masing. Saudara mau patuh atau tidak, ada pada dirimu. Dan saya mau sampaikan kepada kita sekalian, fokuslah, carilah Tuhan selagi masih ada waktu. Jangan biarkan perkara dunia ini memikat engkau. Malaikat itu juga berkata, lari ke pegunungan. Hal itu berbicara tentang gunung batu kita. Yesus Kristus merupakan gunung batu keselamatan kita, yang perlu kita harus datang sebagai tempat perlindungan yang aman dari segala apa yang terjadi di muka bumi ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan yang indah yang kita dengar hari ini mengajar kita supaya kita lebih lagi peka terhadap peringatan-peringatan Tuhan di hari-hari terakhir ini. Melihat apa yang terjadi bagi bangsa kita, bagi Indonesia, bagi dunia secara umum. Saat ini juga kita harus lebih lagi mencari Tuhan. Jangan sampai kita lengah. Jangan sampai kita berlambat-lambat. Kita harus cari Tuhan. Kita naikkan pujian kita kepada Tuhan zaman sekarang, berjagalah. Lihat dunia bergelora. Kedengaran
oleh salib Kristus, arahkanlah hatimu, angkatlah kedua tangan berterima berkat Tuhan. Tuhan kiranya memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan kiranya menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dan biarlah berkat ini turun atasmu, atas anak cucumu. Diberkatilah engkau, diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah masa depanmu, diberkatilah kandunganmu. Tuhan mengangkat engkau naik dan bukan turun, kepala dan bukan ekor. Kiranya Tuhan menjauhkan engkau dari segala sakit penyakit, sehingga malapetaka tidak menimpa engkau. Dan biarlah berkat itu turun atasmu mulai hari ini. Anugerah daripada Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta damai sejahtera dan persekutuan Allah Roh Kudus, turunlah memberkati, menyertai, memelihara, menjaga kita sekalian mulai hari ini sampai Tuhan datang. Maranatha untuk kali yang kedua. Dan yang percaya katakan bersama-sama, Amin. baik Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kita naikkan pujian sekali lagi bagi Tuhan dengan pujian kita Satu Kota Tanpa Mawar. Satu kota tanpa malam di Yerusalem baru, di rumah Bapa Maha Mulia. Aku rindu ke sana bersama Yesus Tuhanku. Aku rindu ke sana bersama Dia. Inilah harapanku, tujuan hidupku, dalam hidupku. Ingin bertemu dengan Tuhanku, Raja damai dalam hidupku. Raja damai dalam hidupku. Raja damai dalam hidupku. Haleluya, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita sekali.